sujud dan doa salah. Masjid ini adalah Bacot lu soak. Sejak ada zaman Yaman aja tuh masjid dijadikan politik agama oleh habaib-habaib palsu dari kaum Yaman. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, hari ini kita akan membahas Anies Baswedan ya guys. Ya, junjungan dan anak buahnya sama ini 11-12. Ya kayak partai kebola, itulah 11-12 itu. Di sini kita akan melihat seorang Anies ya guys ya, Anies Baswedan, seorang pengangguran. Ini sedang berpidato, berceramah di dalam masjid guys. Orang kalau berceramah di dalam masjid itu kan ya yang ngutamain itu agama ya guys ya. Tentang fikih, akidah, akhlak dan lain sebagainya. Bukan menghina ataupun mengkritik. Ya mengkritik boleh, tapi jangan sampai menghina seperti itu. Tapi ya beda guys kalau yang namanya Bapak Anies guys. Bapak sakit hati guys. Walah, pengen dirujak netizen apa gimana? Bukan karena efisiensi ya? Bukan ya? Iya nih, di efisiensi biar nggak ada celah buat kalian untuk bikin kayak gini rongsokan di ibu kota ya dengan harga setengah M. Orang kalau udah hatinya busuk ya itu udah jadi penyakit hati, itu susah dihilangin. Iya, memang benar di efisiensi nih ya, Burkun, Imam Mahdi palsu. Biar apa? Biar kalian pejabat-pejabat nggak bisa bikin rongsokan seharga 13 M seperti ini. Miris ya lihat Imam Mahdi palsu ini bulan Ramadan loh. Di dalam masjid sanggup memprovokasi umat. Belum lagi apa katanya, nanti kalau ada pemilu pilih yang benar. Udah paling benar gak milih lu Anies Baswedan? Indonesia udah benar tidak memilih seorang bapak politik identitas. Nyatanya apa? Udah berapa banyak kasus mega korupsi yang sudah terbongkar Anies? Ntar gue ngomong kayak gini dikata ternak Mulyono, kata orang yang udah nyoblos Jokowi 2 kali. Gue juga gak dukung koruptor, tapi Imam Mahdi palsu mendukung koruptor. Gimana tuh? Coba buktiin kalau gue dibayar untuk bikin video ini. Jangan bacot doang lu kayak Anies Baswedan. Gak mau bahas Anies lagi, gak mau. Ayolah bang, banyak yang DM ini bang. Tapi jangan sering-sering ya, males. Sayyidina Ali mengatakan, jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ini timku ini ya, udah dibilangin jangan bahas Pak Anies lagi, masih bahas. Lama-lama kalian suka loh Pak Anies nih. Hah? Lagian di bulan Ramadan ini ya Pak Prabowo, Mas Gibran lagi sibuk menebar kebaikan. Ya kan Pak Prabowo kemarin panggil ojol, lagi sibuk memikirkan THR untuk ojek online. Banyaknya ojek online itu dipikirkan Pak Prabowo, coba satu persatu dapat THR dari perusahaannya. Terus dipikirkan juga masyarakat yang mau mudik agar pesawat murah. Terus kemarin Pak Prabowo langsung terjun langsung ke masyarakat yang terkena banjir, melihat langsung bagaimana situasi di sana. Dan atas izin Pak Prabowo juga ya KPK dan Kejaksaan gencar-gencarnya menangkap semua pejabat-pejabat korup itu untuk bersih-bersih negara Indonesia agar lebih baik. Lah yang ini satu. Pak Anies the best of the best ini ya, yang tukang nyinyir ini masih aja terus ngerasa paling sempurna. No komen lah, capek. Makanya aku bilang, aduh ngapain sih bahas ini, ngapain? Aduh, udahlah. Tapi di bulan Ramadan ini komennya tetap yang baik aja ya kawan-kawan ya, nggak apa-apa. Pak Anies mungkin kan dulu sibuk gubernur, menteri, kalau sekarang kan ya dia orang biasa. Jadi mungkin ya minim kerjaan, jadi ya gitulah. Jadi ya mungkin jadi ceramah begini. Ceramah nyindir politik di rumah ibadah. Udah bingung mungkin siapa yang mau dengerin dia. Good luck Anies.
Setelah kemarin menuai pro dan kontra, mas-mas yang satu ini kembali diundang oleh kampus. Ya, sekarang ini ITB mengundang beliau untuk mengisi ceramah pasca taraweh. Dengan hal yang sama, beliau di situ menyindir ya politik gitu ya. Sebenarnya berbicara politik di masjid itu boleh atau tidak? Kalau kita mau fair, memang berbicara politik boleh di masjid, tapi harus tahu aturan. Nah, satu ya yang harus dihindari ketika berbicara politik di masjid nih ya kan. Pertama, tidak menyebutkan lambang tertentu. Kedua, tidak menjelekkan nama orang. Ketiga, tidak menggibah. Keempat, tidak sumpah serapah. Nah, ketika kalian melihat isi ceramah dari mas-mas yang kemarin viral, coba kalian bisa nilai sendiri. Isi di dalamnya apakah kebanyakan ngegibahnya atau ilmunya tuh. Ya, kalian bisa nilai sendiri. Gak perlu saya sebutin, ya. Nilai. Nah, begitu. Karena ya di dalam Islam sendiri ya politik memang diperkenankan, tapi harus tahu aturan. Dan kadang kalau kita melihat kejadian-kejadian oknum tokoh yang berbicara politik di dalam masjid, kadang mereka kebablasan. Nah itu ya. Jadi kita harus ingatkan juga orang-orang yang berbicara politik di masjid. Kadang mereka itu kebablasan. Dan banyak sekali kejadian orang berbicara politik kebablasan ya di masjid. Kalau di luaran ya boleh saja, silahkan. Suasananya agak remang-remang di sini. Bukan karena efisiensi ya. Astagfirullahaladzim Aba Anis. Kenapa di masjid malah ngebahas efisiensi Aba Anis? Malah ngejokes tentang efisiensi. Di masjid itu yang dibahas soal agama, tauhid, syariah, muamalat, masalah fikih, masalah akidah. Kenapa bahas masalah politik, masalah kebijakan politik? Na'udzubillah min zalik. Tapi herannya anak-anak Abah pasti bilangnya gini, ya nggak apa-apa lah kalau yang disampaikan itu fakta. Gini ya anak-anak Abah, mau itu fakta kek, mau itu benar adanya kek, ya nggak usah di masjid. Apalagi hal yang tidak ada hubungannya tentang agama. Masjid itu kan tempat ibadah, tempat belajar, ngaji. Bukan kampanye, bukan tempat gibah. Kenapa sih jalan itu nggak sadar-sadar gitu? Ya tapi emang susah sih nyadarin orang kalau udah fanatik ya, udah jadi fans fanatik. Gue aja bikin video ini pasti dikiranya buzzer. Cair berapa bang? Per video berapa? Ya gue mah mau kalau jadi buzzer mah. Lumayan itu. Dapat beli baju lebaran kan. Ya terserah mau lu bilang gue buzzer kek. Pemuja Mulyono kek. Pemuja pemerintah kek. Terserah, whatever, up to you. Say whatever you want to say to me. Saya nggak ngerasa jadi buzzer. Di bulan puasa ini saya hanya ingin berniat menyadarkan kalian-kalian ini. Kalau mengidolakan orang itu boleh-boleh saja. Akan tetapi dilihat dulu. Kalau sudah keluar jalur, ya udah tinggalin. Kenapa masih dibela? Apalagi sudah membawa hal-hal yang berbau agama. Dibilang pengganti Rasul lah. Imam Mahdi lah. Wali Allah lah. Na'udzubillah. Kalau kata gue mah kejauhan mah. Kalau dibilang Imam Mahdi, disamain sama Imam Mahdi, jauh. Jauh. Apalagi sampai dibandingkan sama Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi yang mulia. Nabi itu gak pernah gibah di masjid. Gak pernah. Jadi tolong segera sadar, kembalilah ke jalan yang benar. Idolakanlah seorang yang pantas untuk diidolakan. Betul itu ya, itu. Tapi namanya sudah sakit hatinya mendarah daging guys. Dia susah guys. Harusnya gimana ya? Harusnya itu di black ini ya, hatinya di black itu ya, dibuang terus diganti yang baru. Ya tapi capek juga ya ngejelasinnya. Mending kalian dengerin aja lah Ustadz ini. Apa yang dibilang Ustadz ini semoga kalian paham.
Check it out. Indonesia terang benderang, tahun sing gelap, yang gelap itu Anda sendiri. Lah bagaimana gini? Solusinya tobatlah kepada Allah, kembali kepada Allah, jaluk nang Gusti Allah, berseni awak kabeh. Solusi dari langit kan gitu kan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin adzabu. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kabeh, barokah teko langit mudun, barokah teko bumi muncul kabeh, tapi mereka itu apa? Mendustakan. Itu Indonesia gelap itu solusi bumi, karena intinya itu apa? Rebutan kekuasaan, geser-geseran tok. Malam hari datang, suasananya agak remang-remang di sini. Bukan karena efisiensi ya. Mas Anies. Ya, gara-gara efisiensi. Biar rongsokan kayak gini nih. Dengan anggaran 0,5 M, nggak ada lagi nih. Rongsokan anggaran 0,5 M, nggak ada lagi. Terus penyu kardus dengan anggaran 15,6 miliar juga nggak ada nih. Mas Anies. Lagi manfaatin kesempatan ya Mas Anies. Ya, mumpung ada kesempatan minimal budget buat kampanye ya Mas. Tapi saya nggak mau komentar banyak. Kita baca komentar netizen. Nggak punya panggung jadi aji mumpung pas tarawih, kocak. Adus dengan dongeng andalannya. Anehnya anteknya malah bangga. Anies adalah penerang umat. Kalau komentar kalian gimana teman-teman? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Salam jegigis. Karena tadi Pak Anies ceramahnya itu ada di masjid, maka saya akan menarik pembahasan ini dalam konteks keislaman. Ada sebuah hadis yang menyebutkan begini: barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, diam, tutup mulut. Itu bagi saya adalah ajaran efisiensi dalam Islam. Efisiensi dalam omongan. Kalau kamu tidak bisa mengeluarkan omongan yang baik-baik, maka diam. Kalau efisiensi ini ditarik pada konteks karya, maka dapat dikatakan begini: kalau kamu tidak bisa membuat karya yang baik, maka diam. Efisiensi itu penting Pak, supaya tidak ada lagi kasus di mana lim aibon mencapai harga selangit. Efisiensi itu sangat penting supaya tidak ada lagi karya yang entah manfaatnya apa bagi masyarakat, tetapi tetap dilakukan karya itu, yang pada akhirnya karya itu terbuang secara cuma-cuma. Itulah arti efisiensi. Jadi hadis yang saya sebutkan tadi, kalau Anda tidak bisa berkarya, setidaknya diam, jangan ngoceh. Nggak ada orang kampanye di masjid. Orang waras nggak kampanye di masjid. Nah lo, Abah Anies dan para pendukungnya Abah Anies, dengarin itu apa kata Pak Ustadz ya. Emang nggak cocok dan nggak layak loh masjid dijadikan untuk kampanye, untuk membahas-bahas politik, sama kayak rumah ibadah kami. Kalau rumah ibadah kami pun gereja jadikan ajangnya apanya politik ya, membahas-bahas politik, wah kami mah nggak suka, bakalan kami marahi, bakal nggak kami terima. Karena kita saatnya ke rumah ibadah itu ya, saatnya kita merenungkan diri atas dosa-dosa yang kita lakukan. Itu loh, namanya untuk membersihkan diri untuk rumah ibadah. Itu masa untuk kampanye. Lagian Abah Anies ini sudah kalah ya kalah aja loh Abah Anies. Kok sok-sokan kali kau membahas politik di masjid gitu. Gak cocok loh Abah Anies. Tapi kau gimana lah. Kalau Abah ini mah semua rumah ibadah dijalani dia juga sih. Demi ambisinya itu pengen jadi presiden, rela juga dari baptis sebagai Yohanes ya. Ya kayak gitu. Orang yang nggak tahu malu, yang urat malunya putus ya, yang otaknya tak kemana, dibilang dodol enggak, gaya punya ijazah asli tapi otaknya nggak ada gitu. Masa nggak bisa dia membedakan cocok enggak masjid itu rumah ibadah dijadikan
ajangnya untuk politik. Apalagi dia membahas orang lain, menjelek-menjelekan orang lain. Kan jadi menimbulkan dosa si Anies ini. Memang Abah Anies ini selalunya otak kotor. Harusnya kau ke masjid itu membersihkan diri, ya Abah Anies. Bukan menambahi dosa. Apalagi kau bahas masalah pemerintahan Pak Prabowo dengan si Gibran. Kau itu sama dengan 11-12 kau dengan si Janggar. Janggar pun kayak gitu. Ada-ada aja otak kau itu. Di mana otak kau buat? Aduh, udah saatnya kau itu beristirahat. Ntar kalau sudah mau kampanye baru kau nongol. Masih lama lagi loh. Pilpres. Masih berapa tahun lagi lah. Belum saatnya kau untuk kampanye di masjid. Tuh jalanan kau. Kalau nggak di kantormu. Mana kantor partaimu yang perubahan? Ternyata kau banyak perubahannya. Sebentar ke sana, sebentar ke sini. Gak tentu arah. Tak kapan lah kau sembuhnya, Abah Anies? Sembuh, makan obatmu, ya. Jangan kelamaan kau sakitnya, jadi error. Gila kali ya, emang Abah Anies segala cara dilakukannya. Aduh. Udah, istirahat kau Abah Anies. Saatnya kau cari pekerjaan yang lainnya, Abah Anies. Ceramah Ramadan hal yang mudah bagi Anies, tapi sulit bagi Prabowo dan Gibran. Sosok Prabowo Gibran terlihat kehilangan popularitasnya saat Ramadan, pasca masyarakat ramai membicarakan ceramah Anies di UGM dan di ITB. Selalu deh. Ini kita lihat ya, kita baca komentarnya, karena komentarnya lebih banyak nih dari like-nya ya. Ngapain Presiden ceramah Ramadan? Lumayan dapat job isi ceramah bisa buat lebaran. Iya, cocok jadi penceramah saja. Iya, gimana baiknya Abah aja. Itu sulit buat presiden dan wapresnya karena sibuk kerja. 2029 asal jangan Anies. Kata Abah, dunia nggak adil karena dia nggak jadi presiden. Nih. Ya gimana ya, Pak Pragib kan bukan pengangguran soalnya. Gimana guys kalau menurut kalian? Sujud dan doa salah. Masjid ini adalah Bacot lu soak. Sejak ada zaman Yaman aja tuh masjid dijadikan politik agama oleh habaib-habaib palsu dari kaum Yaman. Aduh, ini gimana guys? Tapi kalau dipikir secara akal sehat normal guys, apa yang dikatakan oleh para netizen itu benar guys ya. Masjid adalah tempat beribadah, di mana tempat itu untuk menambah apa? Pahala, bukan menambah dosa guys. Dan juga sekaligus merenungi dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Tapi berbeda dengan Imam Mahdi Yaman ini guys. Saya sudah bingung ya guys ya, ini orang ya sakit hatinya nggak sembuh-sembuh. Ya member ya guys ya, nggak masuk kabinet sih guys ya, nggak jadi apa-apa, ditinggal sana sini, ya udah. Aduh, Mas Anies. Pengangguran nih ya. Tapi nggak apa-apa guys. Jadi ini adalah salah satu upaya dari si Anies Baswedan untuk mendapatkan uang, di mana sebentar lagi akan lebaran. Jadi kalau Anies tidak ceramah sana sini, tidak mengkritik sana sini, kayak gitu nggak dapat ini guys. Nanti kalau pada minta THR, anak-anakannya gimana? Iya, jadi junjungannya ceramah, jadi anak buahnya demo, kayak gitu guys. Jadi klop. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.